Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir saya di Jeddah. 2 hari kunjungan bersama-sama dengan Bapak Presiden dan menghasilkan kesepakatan yang sangat-sangat luar biasa karena ditandatangani langsung oleh Bapak Prabowo dan juga oleh Crown Prince Muhammad bin Salman, pembentukan dari Supreme Council yang akan meningkatkan hubungan kedua negara ke level yang sangat-sangat tinggi. Dan di saat bersamaan juga Prince MBS juga menyetujui untuk pembentukan atau memberikan konsesi untuk Kampung Indonesia yang segera akan ditindaklanjuti oleh Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim semuanya, proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah sedang ramai dibicarakan. Banyak yang penasaran, apakah ini proyek serius atau cuma gimmick? Benarkah letaknya dekat Masjidil Haram? Dan siapa sebenarnya di balik proyek raksasa ini? Nah, di video kali ini kita bongkar lebih dalam. Siapa lembaga yang ditugaskan membangun kawasan ini? Bagaimana caranya Indonesia bisa dapat lahan di kota suci yang selama ini mustahil disentuh orang asing? Dan yang paling menarik, peran lembaga bernama Danantara yang diam-diam ternyata jadi aktor utama di balik layar. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di Elela Official, kita kawal terus semua isu penting haji, dari awal sampai tuntas. Siapa itu Danantara? Nama Danantara Indonesia mungkin masih asing di telinga publik. Tapi jangan salah, lembaga ini adalah badan investasi negara, Sovereign Wealth Fund, yang baru dibentuk pada awal tahun 2025. Pendirinya adalah Presiden RI sendiri. Direkturnya orang penting, Rosan Roslani, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sekaligus tokoh ekonomi yang punya pengalaman panjang di sektor keuangan dan investasi. Jadi, Danantara ini semacam super holding yang bertugas menampung dana dari APBN dan BUMN, menarik investasi luar negeri, dan ini yang penting, mengelola proyek strategis nasional, termasuk proyek luar negeri seperti Kampung Haji di Makkah. Sahabat semuanya, Danantara kini memegang peran penting sebagai pelaksana proyek akuisisi lahan di Makkah. Pertanyaan paling menarik, bagaimana bisa Indonesia membeli tanah di Makkah, padahal hukum Saudi selama ini melarang kepemilikan asing? Jawabannya, karena ini bukan transaksi biasa. Indonesia ditawari lahan secara khusus oleh lembaga bernama Royal Commission of Makkah City yang bertanggung jawab langsung pada proyek pengembangan kawasan sekitar Masjidil Haram. Tawaran ini muncul karena hubungan diplomatik tinggi antara Presiden RI dan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran MBS. Indonesia ditawari 8 bidang lahan strategis dengan luas antara 25 hingga 80 hektar. Beberapa lokasi diklaim sangat dekat dengan Masjidil Haram, bahkan disebut-sebut hanya beberapa ratus meter. Sisanya berada dalam radius 1-2 km dari pusat kota Makkah. Tapi bukan lewat tender terbuka, melainkan lewat proses private bidding, hanya untuk Indonesia. Danantara lah yang ditunjuk untuk mengecek keabsahan dan legalitas lahan clean and clear, memastikan lahan bebas sengketa, merancang desain awal kawasan kampung haji. Sementara untuk urusan relokasi penduduk dan pembersihan lahan, itu semua jadi tanggung jawab otoritas Saudi. Lalu pertanyaannya sekarang, kapan mulai dibangun? Menurut pernyataan berbagai sumber, termasuk pihak Danantara dan DPR, Arab Saudi memberi tenggat waktu yang cukup ketat. Oktober 2025, Indonesia harus sudah menyerahkan blueprint atau desain resmi kawasan. Januari 2026. Jika semua dokumen rampung, Indonesia akan memperoleh izin kepemilikan atau pengelolaan resmi. Saat itu, undang-undang baru Arab Saudi yang memungkinkan kepemilikan asing di wilayah tertentu akan mulai berlaku. Menariknya, sambil menunggu izin dan pembangunan fisik, Indonesia juga diberi opsi untuk menyewa hotel jangka panjang di Makkah
yang akan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara jemaah haji Indonesia. Jadi, walau bangunan belum jadi, pelayanan untuk jemaah bisa dimulai lebih dulu. Sahabat semuanya, proyek ini punya nilai strategis luar biasa buat bangsa kita. Setidaknya ada 4 alasan utama. Pertama, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang ditawari pengelolaan lahan permanen di Makkah. Ini bukan hal kecil, karena kota suci ini selama puluhan tahun ditutup rapat untuk kepemilikan asing. Kedua, kalau dibangun benar, kampung haji ini bisa menjadi pusat layanan satu pintu, dari hotel, rumah sakit, dapur catering, gudang logistik, hingga pusat informasi jemaah Indonesia. Ketiga, ini juga bisa menjadi upaya efisiensi biaya haji jangka panjang. Selama ini, biaya sewa hotel, catering, dan transportasi kita besar karena selalu menyewa dari pihak ketiga. Kalau sudah punya aset sendiri, biaya bisa ditekan. Keempat, proyek ini bukan hanya untuk haji khusus atau haji plus atau jemaah kaya, tapi juga diharapkan bisa digunakan oleh jemaah haji reguler. Tentu saja, jika dikelola secara adil dan transparan. Tapi, kalau tidak diawasi, bisa-bisa proyek ini hanya jadi ajang bisnis eksklusif bagi elit investasi. Bukan untuk umat yang udah nabung puluhan tahun demi naik haji. Sahabat semua, pemerintah harus menjawab sejumlah pertanyaan penting. Dana pembangunan dari mana? Siapa investor utama selain Danantara? Apakah BPKH akan terlibat menyuntik dana haji? Dan siapa yang akan mendapatkan akses pertama fasilitas kampung haji ini? Semua ini harus dibuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Karena menyentuh soal haji berarti menyentuh soal ibadah umat, bukan sekadar investasi bisnis biasa. Sahabat semua, proyek kampung haji Indonesia di Makkah bukan sekadar soal bangunan. Ini soal citra negara kita di Tanah Suci, soal pelayanan umat, dan juga soal pengelolaan dana publik yang transparan. Danantara kini di depan sebagai aktor utama, tapi peran kita sebagai rakyat juga tidak kalah penting. Kita harus aktif mengawasi, kritis, dan peduli. Jadi, tulis di komentar, menurut sahabat semuanya, apakah proyek ini bakal jadi solusi jangka panjang buat pelayanan haji atau malah hanya jadi proyek eksklusif yang jauh dari jangkauan jemaah reguler? Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita masih akan terus pantau isu-isu seputar dana haji, kebijakan haji, dan apa saja yang menyangkut kepentingan umat. Sampai ketemu di video investigasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Herlaina Official. Kalau